Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwanul muslimin, selamat berjumpa kembali dalam sesi yang berbeda kali ini, yaitu sesi tanya jawab untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami himpun. Ada yang melalui komentar di bawah, kemudian ada juga yang melalui japri via WA dan sebagainya, dan berhasil kami himpun. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan dukungan para pemirsa selalu meningkat nih Pak Ustadz. Amin, amin. Ini banyak timbul pertanyaan setelah channel Rahmatul Ummah rilis waktu di YouTube gitu. Mungkin di sini Pak Ustadz tidak disebutkan yang bertanya ya. Kami tidak sebutkan dulu namanya, kecuali nanti ada permintaan dari yang bertanya itu sendiri untuk menyebutkan namanya. Dan untuk sementara di sesi pertama ini kita privasikan dulu namanya, tidak disebutkan. Pertama pertanyaannya, ini mungkin di luar pembahasan yang telah kita tayangkan Pak Ustadz nih, tentang hukum senam aerobik bagi perempuan. Itu bagaimana itu katanya Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana hukumnya senam aerobik? Berbagai senam itu besar manfaatnya. Seperti ada salah satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih istimewa, lebih baik daripada mukmin yang lembek. Supaya menjaga kelembekan ini, supaya kuat, apalagi mukmin ini dulu zaman Rasul, mukmin yang kuat itu sangat diperlukan. Karena apa? Banyak sekali perjuangan Islam yang memerlukan peperangan. Apabila diperlukan peperangan, berarti tentara-tentara kaum muslimin seperti di Badar dan di Uhud ini memerlukan mukmin-mukmin yang sehat dan kuat. Tapi yang namanya juga zaman modern seperti sekarang, senam itu bukan saja untuk memperkuat badan, tapi ini ala kadarnya kalau perempuan untuk memperindah tubuh. Diperbolehkan seorang perempuan melaksanakan atau istilahnya ikut dalam misalkan kegiatan senam aerobik dengan catatan sebagai berikut. Yang pertama, tetap walaupun dalam keadaan senam tetap menutup aurat. Seluruh tubuhnya wajib ditutup, tidak kelihatan kecuali muka dan telapak tangan. Itu salah satunya. Juga tidak cukup menutup aurat saja, pakaiannya pun jangan sampai pakaian seperti yang sempit-sempit sehingga tubuhnya itu seakan-akan kelihatan. Misalkan karena tipisnya pakaian tersebut yang digunakan dalam senam aerobik, misalkan ya, kalau kulitnya hitam ketahuan hitamnya, kalau kulitnya putih ketahuan putihnya dari luar pakaiannya. Maka sabda Rasulullah SAW, perempuan-perempuan saat ini adalah kasiyatun ariyat. Kasiyatun ariyat itu apa? Ya, banyak seseorang perempuan yang berpakaian tapi seperti telanjang, lekuk tubuhnya kelihatan, nyetak, nyetrit, itu bahasa sekarang. Jadi diperbolehkan senam aerobik untuk memperindah tubuh agar disenangi suami, dengan catatan tutup aurat. Kedua, pakaiannya pun jangan pakaian yang super ketat. Juga dipisah antara anggota senam aerobik laki-laki dan perempuan, dipisah. Itu menurut hukum Islami. Masih ada satu lagi nih tentang aerobik Pak Ustadz. Ini timbul pertanyaan dari jawaban tadi. Kan di tempat
senam itu udah jelas ya, ada tempat senam laki-laki, ada tempat senam perempuan, itu dipisah. Bagaimana katanya kalau dilihatnya sesama perempuan, apakah boleh membuka aurat atau tidak? Masalah aurat walaupun dilihat sama perempuan lagi, misalkan laki-laki, jangankan perempuan, laki-laki juga gak boleh. Kalau misalkan si laki-laki kelihatan auratnya dilihat oleh laki-laki, kan kok boleh itu namanya aurat. Jadi yang namanya aurat dilihat sama siapapun kecuali oleh suaminya. Suami sih boleh itu. Kalau bukan mahram tidak boleh. Jadi sekalipun dilihatnya oleh sama perempuan tetap saja aurat itu. Iya, kelihatannya kalau kita pamer aurat udah jelas itu hukumnya tidak remang-remang lagi. Kalau seseorang misalkan kemaluan seorang pria misalkan dilihat oleh laki-laki lain, walaupun mahram kan itu jangan. Oh iya. Nah, begitu. Oh, iya. Nah, lanjut Pak Ustadz, ya. Pertanyaan nomor 2 ini mungkin ada seseorang perempuan, dia tahu dalam cara pemakaian mukena, tetapi melihat temannya, menurut dia pakai mukenanya itu tidak benar karena tidak menutupi dagu sebelah sini Pak Ustadz nih. Jadi batas mukenanya itu tidak menutupi dagu yang ini, melainkan hanya sampai sini. Bagaimana itu Pak Ustadz? Nah, dalam anggahota sujud itu harus maksufatul wajhi, terbuka kening. Nah, yang dimaksud kening atau muka ini dari atas, dari bagian sini tempat keluarnya rambut ke bawah berarti sampai dagu. Nah, sebaiknya pakai mukena ini dagu jangan ditutup. Dagu jangan ditutup, terbuka sampai sini. Nah, kalau bagian muka bagian samping berarti telinga kiri dan telinga kanan bagian depan. Batasnya. Nah, batasnya itu telinga harus ditutup. Telinga gua harus ditutup sama mukena. Itu batasan-batasan pakai mukena. Jangan sampai misalkan kita menutup mukena itu menutup kening dengan mukena sehingga ketika kita bersujud sehingga antara kulit kening kita terhalang sama mukena ataupun sama peci. Kalau laki-laki tidak boleh karena harus maksufatal wajhi begitu. Jadi kesimpulannya berarti harus sampai dagu sini. Sampai dagu sini. Nah, gini. Jadi tidak boleh ada sampai sini. Nah, begini. Nah, banyak kelihatan. Jangan sampai begini. Oh, iya. Bagian bawah. Iya, nah, ujung dagu ya. Ujung dagu di bagian bawah. Gitu. Iya. Dilanjut ke pertanyaan ketiga. Ya, kalau tadi tentang pakaian perempuan, sekarang tentang pakaian laki-laki. Suka ada yang memakai sarungnya itu sebatas betis, Pak Ustadz, di atas mata kaki, lebih atas lagi sampai ke betis, buah betis, sehingga kalau ruku itu dia lututnya kelihatan dari belakang. Itu apa termasuk memperlihatkan aurat atau batal tidak salatnya? Ada aturan memakai sarung dalam Islam itu sebaiknya di atas mata kaki. Iya. Kalau memakai sarung sampai istilahnya sampai mengumpuk sampai tanah, itu bahasa Islamnya sebutkan kuyala, orang sombong katanya itu namanya. Nah, ketika seseorang memakai sarung sampai ujung sarung bagian bawah itu sampai ke buah betis, ketika sujud betisnya kelihatan misalnya. Kalau kelihatan betis, itu betis bukan aurat bagi laki-laki. Tapi kalau dengkul kelihatan, kalau ada yang lihat, kalau nggak ada yang lihat ya apa yang batal. Nah, kan istilahnya bahasanya ketika pembatalan sholat itu adalah kasful aurat, terbuka aurat, ada yang melihat. Nah, ketika seseorang sedang sholat auratnya terlihat, ada orang yang memberitahu, kamu sholatnya batal karena ketahuan kelihatan aurat kamu dari belakang. Batalkan saja, diulangi lagi, batal sholatnya. Jadi wudhunya tidak batal, diulangi lagi. Nah, ketika jadi
ketika dengkulnya kelihatan, ada yang melihat, batal itu sholatnya. Nah, ada lagi misalkan ketika seseorang sedang sholat, kan kadang-kadang suka jahil itu orang walaupun sedang melaksanakan beribadah. Ketika sholat tarawih misalkan ada orang yang sedang berdiri, sedangkan sarung si pria itu sampai diangkat ke atas, disingkapkan kata-kata Sunda itu ya. Nah, maka kelihatanlah pahanya batal, walaupun begitu diangkat langsung ditutup lagi, tetap aja batal walaupun kelihatan sebentar. Jadi dengan kalau dengan manusia, dengan hewan sama, walaupun kelihatannya sebentar itu batal. Beda lagi dengan angin. Kalau dengan angin nggak sengaja, agak lama misalkan angin meniup misalkan ya, sehingga kelihatan auratnya, sarungnya terbang misalkan, nutup lagi, itu tidak batal kan dengan angin. Kalau dengan hewan mah ada monyet misalkan nih, sehingga monyet itu nakal sekali, sehingga kita sedang sholat sarung kita diangkat sama monyet, walaupun sama monyetnya batal, sama halnya dengan manusia. Nah, begitu terbuka batal sholat kita. Beda lagi dengan angin. Selanjutnya seperti itu. Kemarin kan Pak Ustadz membahas tentang akad pernikahan ya. Di antaranya rukun nikah yang nomor 5 yaitu tentang ijab dan qabul. Ada yang bertanya, bagaimana kalau si walinya itu menyebut namanya dengan nama samaran? Contoh misalkan kalau sekarang kan lagi tren nama-nama diganti dengan nama samaran. Contohnya Sulaiman jadi Sule gitu. Kata si wali contohnya begini, wahai Sule, aku nikahkan anakku kepada Anda. Bagaimana dengan mengucapkan nama tersebut? Jadi nama Sulaiman diganti dengan nama Sule. Misalnya ya, misalkan asal di sana tidak ada nama Sule lain. Kan waktu salaman, kan biasanya kalau dia buka-buka pakai salaman. Oh iya. Nah, itu tentu orangnya udah pasti yang sesalaman itu. Oh iya. Walaupun namanya bukan nama asli. Iya, karena tertuju sama itu, karena iya. ada isyarat dengan salaman. Saya nikahkan kepada engkau Sule misalkan. Kan itu, bukan Sule yang lain. Nah, itu boleh dengan nama samaran karena itu udah ta'yin. Karena ada di depan juga tidak tertuju kepada yang lain. Berarti yang jadi pokoknya itu bukan namanya, ya bukan, tapi orangnya yang jelas gitu. Kalau gini orang lah, yang dituju. Kalau beda lagi gini, saya nikahkan kepada nama Sule, di mana saja Anda berada. Nah, itu tidak ta'yin namanya. Tidak ta'yin. Tidak pasti. Ya, tidak pasti. Kalau itu mudah pasti karena ada bersalaman langsung dengan walinya. Lanjut. Pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz, masih bab nikah yang dibahas kemarin. Kalau kemarin kan tentang ucapan yang berkelakarnya pun, ucapan bercandanya pun dianggap serius. Dalam sebuah hadis itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Ustadz, jidduhunna jidun wa hazluhunna jidun. Jangankan yang seriusnya, yang bercandanya pun jadi serius. Ada yang bertanya begini, bagaimana kalau misalkan kalau yang kemarin dibahas kan itu laki-lakinya, sekarang misalnya ada perempuan yang suka atau selalu minta cerai kepada suaminya, katanya seperti itu. Hukum perempuan minta cerai sama laki-lakinya ini istilahnya gugat cerai lah kalau sekarang. Kalau gugat cerai, kalau seorang perempuan gugat cerai sama suaminya tidak ada masalah apapun misalkan. Tiba-tiba karena memang si perempuan tersebut sudah ada di belakangnya lagi sehingga minta cerai, itu sesungguhnya aras sangat bergetar. Ini aras alam yang paling besar yang berada di atas langit yang ketujuh, istilahnya sangat geram terhadap perempuan yang selalu minta cerai kepada suaminya dengan alasan yang tidak jelas. Ya, bagaimana alasan yang tidak jelas? Seperti tadi, ya, misalkan karena si perempuan tersebut sudah punya pacar sehingga minta cerai sama suaminya, itu dosa besar hukumnya.
Lanjut, ada lagi? Itu merupakan pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Ya. Kita batasi saja untuk sementara di 5 pertanyaan. Baik pemirsa, ma'asyiral muslimin, itulah jawaban-jawaban dari Pak Ustadz yang sudah dipaparkan tadi. Semoga Anda merasa tidak puas. Maksudnya kalau merasa puas Anda tidak akan bertanya lagi. Semoga Anda sementara belum puas sehingga banyak pertanyaan lagi, masalah-masalah yang belum jelas. Silakan ada yang mau komentar langsung di bawah komentar, atau mau melalui Japri WhatsApp, nomornya sudah disediakan di kolom deskripsi. Demikian, semoga bermanfaat. Kalaupun misalnya masih ada yang kurang dari sajian kali ini, mohon saran dan kritiknya dilontarkan juga. Jadi selain pertanyaan, kami menerima saran dan kritik. Silakan untuk perbaikan channel kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.